Untuk mengatur posisi dari objek dari komponen yang sudah kita gunakan, tidak selalu ke kiri atas, maka kita perlu memperhatikan yang namanya induk dari komponen ini. Perhatikan semua objek yang sudah kita masukkan ini, dari label hello sampai dengan accelerometer sensor, ini ada di bawahnya objek yang namanya screen1. Jadi screen1 ini juga adalah objek yang mempunyai propertiesnya sendiri-sendiri, termasuk komponen dan mempunyai propertiesnya sendiri. Dengan kata label hello, teks nama, button talk, dan semuanya adalah anak dari screen1. Nah, posisi mereka akan ditentukan oleh pengaturan yang di dalam induk dari si screen1 ini. Perhatikan ada pengaturan namanya align horizontal left, align vertical top. Ini yang menyebabkan kenapa objek ini selalu rapi ke kiri atas. Untuk mengubahnya, sebagai contoh, align horizontalnya, perapian horizontal dari kiri ke kanan, kita mengatur ke center, maka dia akan di tengah antara kiri kanan. Untuk vertikal, seandainya saya mengubah ke center, maka dia akan di tengah di antara atas dan bawah. Untuk contoh misalnya bahwa jika saya menginginkan objek dua buah objek berdampingan, misalnya tombol talk to me di samping dari text box, maka kita membutuhkan komponen lain. Dalam hal ini misalnya kita sebut itu adalah layout. Nah, kategori layout yang kita pakai mungkin misalnya ada salah satu contohnya adalah horizontal alignment, di mana ini adalah memungkinkan terjadi pengaturan objek yang akan disusun dari kiri ke kanan. Nah, di sini saya masukkan satu buah horizontal alignment, kemudian objek teks nama ini akan saya masukkan ke dalam horizontal alignment. Tombol buttonnya saya juga akan masukkan ke dalam horizontal alignment. Maka dua objek ini akan tampil berdampingan. Untuk membuat objek ini bisa tampil full dari kiri ke kanan, labelnya, maka kita mungkin bisa melakukan pengaturan pada horizontal alignment ini pada height dan width-nya ini. Tapi sebelumnya tolong perhatikan bahwa namanya teks nama dan button talk itu sekarang sudah menjadi anak dari horizontal alignment. Dan horizontal alignment sendiri adalah anak dari screen1. Jadi artinya masalah posisi teks nama dan button talk diserahkan pada pengaturan dari horizontal alignment yang mempunyai alignment horizontal dan alignment vertikalnya sendiri. Untuk membuat labelnya selebar dari layar, kita bisa mengatur pada properties namanya height dan width. Untuk width, misalnya di sini masih terpilih automatic. Dalam kasus ini kita mengubah width. Seandainya saya mengubah jadi fill parent, ini artinya ada yang menyesuaikan dengan induknya. Perhatikan yang kita atur ada horizontal alignments, dan ketika kita minta sesuaikan dengan induknya, berarti sesuaikan dengan si screen1. Dan demikian, labelnya akan selebar dengan screen1 kita. Jadi kalau dilihat di HP saya, mungkin akan tampil seperti ini. Horizontal alignment tidak akan kelihatan di HP, tapi di sini kita akan lihat di mode designer, kita akan melihat bahwa dia akan mempunyai label yang sama label dengan layar. Nah, untuk membuat bahwa text box-nya juga selebar, kita bisa perhatikan bahwa ini tidak tampil full screen di sini untuk lebih lebar, maka kita mungkin bisa mengubah label dari si teks namanya. Sebagai contoh, saya pilih teks nama, kemudian saya atur width-nya juga dengan fill parent. Maka dia akan tampil full dari yang tersisa yang sudah dipakai di Talk to Me. Kalau di tampilan ini akan seperti ini. Baik, demikian tentang height dan width. Untuk mengatur pilihan lain, ini bisa dicoba sendiri. Jadi untuk sebagai contoh horizontal alignment-nya, seandainya saya menggunakan width-nya dengan 100%, sama saja dengan artinya menggunakan fill parent. Tidak akan terlalu kelihatan berbeda untuk di HP kita. Nah, tapi kita bisa aja misalnya kita maunya cuma separuh dari layar, maka kita bisa menggunakan 50%, mungkin tampilannya akan seperti dari layar saya. Oke. Untuk pixel, itu akan dijelaskan di pertemuan di dalam kelas saja. Oke, demikian tentang mengatur posisi dan mengatur properties khususnya tentang height and width dan alignment horizontal dan alignment vertikal.